adalah lembaga pendidikan informal. Nah, sementara kalau lembaga pendidikan formal itu lembaga pendidikan persekolahan. Lembaga pendidikan persekolahan. Dari mulai misalnya TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau Aliyah, SMK, dan kemudian perguruan tinggi. Itu namanya lembaga pendidikan formal. Nah, sementara ada juga lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal itu misalnya pondok pesantren, majlis taklim, lembaga perbengkelan gitu ya, lembaga kursus, baik kursus bahasa maupun keterampilan-keterampilan yang lain, itu disebut dengan lembaga pendidikan non-formal. Jadi ada 3 lembaga pendidikan dalam konteks Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu ada 3 dan itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh terpisah-pisah. Misalnya sekarang Neng Uun ya, Bu Uun ya, Bu Uun itu misalnya sekarang punya keluarga, Bu Uun itu misalnya punya anak, Bu Uun itu punya suami, maka Bu Uun adalah figur utama di dalam keluarga, guru utama. Bu Uun dan suaminya adalah figur utama, guru utama yang mentransformasi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai kebiasaan, nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan keluarga dan juga berlaku di masyarakat. Baik buruknya anak itu akan sangat depend terhadap baik buruknya orang tua. Jadi jangan dikira misalnya kalau seorang suami dan istri suka membincangkan orang lain, sesungguhnya dia sedang mengajari anaknya untuk menjadi ahli yang gibah, menjadi ahli gibah dalam konteks membicarakan orang lain. Nah, oleh karena itu, maka di dalam pendidikan Islam misalnya disebutkan bahwa orang tua adalah menjadi penentu bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Kenapa? Karena figur orang tua adalah figur penentu bagi keberlangsungan pendidikan anak. Pertanyaannya mengapa bisa begitu? Karena anak mulai dari dikandung sampai anak usia 6 tahun misalnya atau sampai usia 4 tahun, itu mayoritas waktu ada di dalam keluarga. Dan pada usia-usia itu adalah usia-usia di mana proses imitasi terhadap apa yang dilakukan orang tua itu menjadi hal yang fundamental. Jadi kalau orang tuanya suka nonton, maka sesungguhnya kita sedang mengajari anak kita untuk ahli menonton televisi misalnya gitu ya. Jadi kalau kita suka nonton telenovela, itu maka kita sesungguhnya sedang mendidik anak-anak kita agar ahli di dalam nonton telenovela. Begitupun misalnya ketika Anda terbiasa misalnya menggunakan gadget, maka sesungguhnya kita sedang mengajari anak kita untuk senang dengan dunia gadget. Kalau orang tuanya ahli ibadah, maka berarti dia sedang mengajarkan anaknya untuk mencintai ibadah. Dan kalau anaknya tidak ahli dalam ibadah, itu sangat mungkin dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya yang jauh dari nilai-nilai ibadah. Nah, coba untuk satu pengantar dasar dulu sampai di sini, barangkali ada yang ditanyakan. Gimana Om Irfan? Ada yang mau didiskusikan lagi? Izin Prof, izin bertanya. Halo? Silakan. Ya, izin bertanya Prof, berkenaan dengan tadi pendidikan, terlebih pendidikan kepada anak-anak ya, anak sendiri khususnya gitu. Memang kasus yang terjadi itu kan banyak hal ya yang terjadi di lapangan. Misalkan ketika kita memang, ini agak sedikit curhat. Kalau misalkan kita ingin mendidik anak, cuman karena ada satu dua hal yang memang pada akhirnya harus bahasanya ya harus berjauhan gitu loh. Pada akhirnya kan si anak itu dibawa sendiri misalkan oleh istri ataupun oleh suami gitu, sehingga tidak bisa mencontoh kepada dua sosok yang tadi dikatakan sama Prof itu sebagai figur gitu kira-kira. Nah, ini apakah memang
yang terbaik dari misalkan dari sejak SD sampai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu lebih baik di keluarga, atau memang kalau misalkan kita berjauhan dan kedua-duanya misalkan dikatakan broken home, apakah lebih baik dimasukkan ke lembaga pendidikan seperti halnya pondok pesantren yang non formal seperti itu? Terima kasih, Prof. Jadi begini, di dalam teori pendidikan itu ada namanya yang disebut istilah golden time ya, di waktu emas. Jadi ada waktu emas. Waktu emas itu biasanya adalah 6 years, jadi 6 tahun. Jadi itu waktu emas, waktu yang menentukan seseorang apakah seseorang itu patut atau tidak patut, layak atau tidak layak, seseorang itu memiliki kepribadian yang baik atau tidak. Itu akan sangat ditentukan di usia 0 sampai 6 tahun. Dalam teori pendidikan sering disebut sebagai itu adalah tahun-tahun emas atau God's time, waktu emas. Wah, jadi 1 to 6 years itu adalah waktu yang menentukan bagi seseorang untuk memiliki kepribadian seperti apa. Nah, oleh karena itu di waktu itu sebetulnya dalam teori pendidikan itu lebih baik seorang anak itu ada di lembaga pendidikan informal atau dalam lembaga pendidikan keluarga. Dan orang tua itu harus betul-betul menjadi panutan bagi anak-anak yang tinggal di situ. Pertanyaannya memang bagaimana kalau misalnya kita memiliki anak di rentang usia 1 sampai 6 tahun, hubungan kita itu misalnya kemungkinan LDR ya, LDR itu memiliki jarak ya antara seorang suami dan istri, misalnya suami kerja di Jakarta, istri kerja di Majalengka gitu ya. Nah, kalau Ya, mengacu betul, kepada Prof. teori pendidikan, kalau mengacu kepada teori pendidikan itu sebetulnya tidak boleh. Jadi harus ada yang mengalah untuk kebaikan anak. Jadi nggak boleh misalnya masing-masing egois demi karir masing-masing, kita tidak bisa bertemu. Paling tidak kalau Anda mengacu kepada teori orang-orang Jepang itu tidak pernah perempuan itu bekerja sebelum anaknya melewati 6 tahun. Jadi kalau Bu Lilis mau kerja itu kawin usia 18 tahun, nanti punya anak 1 tahun sekali gitu ya. Usia 19 tahun punya anak 1, usia 20 tahun punya anak 1 gitu ya. Usia 21 tahun punya anak 1. Nanti kalau ditambah 6, 21 tambah 6 nanti 27 tahun. Jadi 27 ketika usia 27 tahun boleh wanita itu berkarir. Itu teori Jepang. Jadi anaknya harus melewati usia 6 tahun dulu. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau kita ternyata cerai gitu ya, artinya kita berpisah gitu ya, suami istri karena hal-hal tertentu berpisah. Tri, minta teh hangat, Tri. Gulanya sedikit sekali. Nah, kalau ada gula merah. Itu gula jagung lebih bagus. Luar ini ada tamu, Ri. Nah, jadi apa namanya? Aku tadi ngomong apa ya? Aku lupa ini. Misalnya berpisah gitu ya. Broken home tadi istilah Anda itu. Saya kira itu yang harus dijaga, makanya memilih pasangan itu bukan perkara yang mudah sebenarnya. Jadi memilih itu perkara yang mudah, tetapi menjaga pilihan itu yang paling berat. Ya, jadi sekali lagi saya katakan memilih itu adalah perkara yang mudah, tetapi menjaga atas apa yang kita pilih itu adalah pekerjaan yang paling berat. Jadi diupayakanlah teman-teman yang sudah memilih untuk mencintai seseorang, maka diupayakan untuk dijaga rasa cintanya itu. Gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya Bu Un ya. Ini ada Bu Unsi juga. Nah, Bu Un kan pernah berpisah ya, Bu Un itu. Jadi ya apa namanya? Mungkin karena Bu Un atau suami Bu Un itu tidak mampu menjaga pilihan. Jadi nah diupayakanlah dalam konteks pendidikan itu kalau mau cerai nanti anaknya kalau kira-kira udah 6 tahun ke atas semua bolehlah cerai gitu. Diupayakan semaksimal mungkin gitu ya. Bertahan gitu. Nah, jadi itu bicaranya teori pendidikan. Untuk apa? Untuk menjaga agar proses pendidikan itu apa namanya bisa betul-betul berlangsung dengan baik, karena orang tua adalah penentu dari apa namanya dari keberlangsungan apa namanya keberlangsungan
pendidikan anak. Jadi kalau anak itu nggak bagus, ya itu cermin dari orang tua yang tidak bagus. Jadi tidak bisa menyalahkan anak ya. Jadi yang salah itu selalu orang tua. Jadi kalau istilah tentara itu yang salah bukan prajurit, tetapi yang salah adalah komandan. Sep, kuliah sedang berlangsung, Sep ya. Tapi Ya, Prof, sudah itu berlangsung. Prof, Nah. Prof sengaja mematikan videonya? Nggak tampak wajah pokoknya? Bukan, maksudnya saya matiin videonya itu khawatir kurang jelas gitu ya suara. Oh. Biasanya suka saling mengalahkan gitu. Hmm. Jadi kalau videonya jelas, biasanya nanti itu tidak jelas itu gitu. Itu Neng Uun ya. Siap. Silakan, ada lagi yang lain yang mau bertanya. Atau saya lanjut. Silakan Bu Un, silakan. Mohon izin dulu, Prof. Ya. Izin bertanya. Kalau misalkan sejauh ini, Prof kan berpengalaman ya berada di lembaga pendidikan, di semua lembaga pendidikan. Ya, amin. Ya, gimana? Ayo. Enggak. Sejauh ini, Prof kan berpengalaman di semua jenis pendidikan itu ya, baik yang formal, non formal maupun yang informal. Nah, menurut pengamatan Prof sendiri sejauh ini sampai hari ini, kira-kira yang paling dominan sisi kekurangan dan kelebihan dari ketiga jenis itu apa? Atau yang paling unggul di antara ketiganya, terlepas dari include dengan semua kelebihan dan kekurangannya gitu. Sip. Makasih ya. Enggak apa-apa, makasih ya. Makasih ya Om. Jadi gini, saya kira pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga itu menjadi penentu, sebab seringkali kalau kita mendidik anak di sekolah itu sebetulnya kumpulan dari anak-anak yang baik, anak-anak yang baik maupun anak-anak yang tidak baik. Jadi coba bayangin ya, mengapa misalnya kita analisa ya Bu Un ya, karena implikasi dari pendidikan informal ini tentu akan berpengaruh pada pendidikan non formal dan pendidikan formal ya. Saya bayangkan ya, kalau di SD negeri seperti yang dipimpin oleh Ibu Lilis itu atau di SMP atau di SMA, di Aliyah, di MTS, kemudian di MB sama juga. Itu kan latar belakang anak itu orang tuanya beraneka ragam. Ada orang tuanya pencopet, ada orang tuanya perampok, ada orang tuanya koruptor, ada orang tuanya itu kiai, ada orang tuanya itu guru. Itu bersatu semua di situ. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi latar belakang pekerjaan ya, ada pekerjaan profesional, ada juga pekerjaan serabut, ada tukang beca, ada tukang batu, semua menyatu di situ di sekolah. Oleh karena itu sekolah seringkali merupakan kumpulan bukan hanya orang-orang dengan latar belakang yang baik, tetapi seringkali juga merupakan kumpulan dari anak-anak yang kurang baik. Makanya mengapa sekarang ini menjamur ya sekolah-sekolah dasar Islam terpadu misalnya gitu ya. Itu karena mulai ada seleksi, sejak zaman SD dia sudah diseleksi. Orang tuanya seperti apa, latar belakang sosiologinya seperti apa, kondisi psikologinya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa. Itu relatif lebih variasinya lebih tidak kompleks gitu. Jadi cenderung lebih homogen. Tidak heterogen seperti misalnya di sekolah-sekolah yang umum. Nah, sebetulnya kalau tadi misalnya anak itu, kok anak ketika sudah disekolahkan malah menjadi nakal misalnya gitu ya. Anak ketika di rumah saja kan tidak mengenal dengan minuman keras, anak tidak mengenal dengan istilah tawuran, anak tidak mengenal dengan istilah perbuatan-perbuatan yang asusila gitu ya. Tapi begitu anak itu ke sekolah, baik di SD, di MI, di MTS, di SMP, di SMA, di Aliyah, di SMK dan lain-lain gitu ya. Itu kenapa anak malah menjadi lebih tidak baik gitu? Karena memang di sekolah itu merupakan kumpulan dari sejumlah keluarga yang keluarga itu semuanya tidak
tidak sama, gitu ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya penting bagi kita semua bagaimana membentuk satu kondisi keluarga di masing-masing masyarakat Muslim itu agar menjadi keluarga yang baik, sehingga dia bisa menjadi keluarga nubuwah. Keluarga nubuwah itu keluarga percontohan yang bisa menelurkan sebuah tata nilai, sebuah peradaban, sebuah situasi, sebuah kondisi di mana masyarakat kita terlatih untuk membentuk anaknya menjadi masyarakat yang baik. Jadi kalau ditanyakan lembaga pendidikan mana yang paling baik, menurut saya adalah lembaga yang paling penting untuk mengekstrak agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Penting bagi kita adalah dibentuknya di dalam keluarga. Itu ya, Neng Uun ya. Halo. Prof, jadi Ya, silakan Bu Lilis. mau Ini bertanya. Bu Lilis kalau di kamera ini kelihatan 10 tahun lebih muda daripada aslinya ya. Prof, ya Allah. Terima kasih, Prof. Ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin. Prof, saya mau bertanya, Prof. Ini mengenai mengenai lembaga pendidikan yang kayaknya sama dengan TUUN, mengenai tentang lembaga formal dan informal juga non formal. Ini gimana kualitas lembaga pendidikan informal, misalnya dari lulusan paket C gitu, setingkat SMA mungkin ya, Prof. Anak tersebut misalnya karena anak tersebut misalnya pengen melanjutkan perkuliahan gitu. Apakah itu misalnya pengen ke yang negeri, apa itu bisa diterima, Prof? Misalnya anak tersebut pengen melanjutkan ke perguruan tinggi negeri gitu, apa bisa diterima? Bisa kalau diterima, dari lembaga non formal. Karena paket A, paket B, paket C itu adalah pendidikan formal, bukan pendidikan non formal. Ingat ya, kalau paket A itu kan untuk setingkat SD, paket B untuk setingkat SMP, paket C kan untuk setingkat SMA. Itu adalah lembaga pendidikan formal negeri, bukan swasta itu. Itu statusnya negeri. Nah, karena dia adalah statusnya negeri, maka dia berhak untuk mengikuti pendidikan tinggi baik di negeri maupun di swasta. Jadi itu sah. Makanya di masa dulu kan ketika ada UN itu sekitar 10 tahun yang lalu, 10 atau 8 tahun yang lalu, itu banyak anak SMA yang tidak lulus kan di SMA-nya, tetapi kemudian dia mengambil paket C gitu. Misalnya seseorang bahasa Inggrisnya tidak bagus, nilainya misalnya di bawah standar ketetapan, maka dia tidak lulus kan ujian SMA-nya. Dia tidak mendapatkan ijazah SMA negeri, tetapi dia mendapatkan ijazah paket C. Paket C itu negeri, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih, Prof, penjelasannya. Ya, sama-sama. Ini apa sih? Prof, mau tanya, Prof. Silakan, Ibu Eis. Ya, Bu Eis. Ya, apa kabar Bu Eis? Alhamdulillah baik, Pak. Ini pemilik yayasan terkuat di Majalengka ya. Silakan Bu Eis. Ini kalau sekarang kan ya mungkin kalau di Pertama udah banyak ya Pak yang sekolah yang homeschooling itu Pak. Nah itu kalau ya kan itu tidak ada apa namanya ya ijazah yang gitunya kali ya Pak ya. Nah itu kalau jadi gini, jadi homeschooling itu harus ada rujukan dari sekolah. Misalnya Ibu jadi kepala SD negeri 1 ya, misalnya di Majalengka gitu misalnya ya, Ibu Lilis itu ya, kepala SD negeri. Misalnya ada muridnya yang mengalami kemunduran mental ketika bersosialisasi dengan orang lain misalnya gitu ya. Atau ada kesibukan tertentu atau ada kelainan tertentu misalnya bagi anaknya. Sehingga anaknya tidak bisa sekolah gitu ya. Maka Ibu merujuk, kepala sekolah itu merujuk atau orang tua itu harus merujuk ke sekolah mana dia memperoleh haknya untuk mendapatkan pelajaran di rumah. Itu disebut istilah homeschooling. Jadi homeschooling itu bukan berarti bebas tanpa aturan. Jadi homeschooling itu adalah sekolah yang diatur oleh lembaga pendidikan tertentu, misalnya oleh lembaga pendidikan sekolah, lalu lembaga pendidikan formal itu mengatur perjalanan homeschooling anak itu.
Jadi homeschooling tadi untuk mengantisipasi misalnya anak-anak yang broken home gitu ya. Kalau broken home mungkin kan nanti kalau SMA lah baru ada broken home kan. Kalau Bu Un malah tidak pernah mengalami broken home kan dengan Ibu Lilis gitu kan. Jadi tapi banyak kan anak-anak yang mengalami broken home gitu karena orang tuanya bercerai. Nah, biasanya itu pendidikan itu melalui homeschooling. Kemudian juga misalnya ada orang tua tertentu karena kesibukan yang sangat luar biasa, sementara tidak bisa mengikuti secara adaptif perkembangan anak di sekolah, itu juga homeschooling. Ada juga misalnya anak yang mengalami kemunduran mental gitu ya, tetapi untuk masuk ke sekolah SLB tidak juga, tetapi masuk di sekolah homeschooling. Saya punya tetangga itu punya tetangga dua-duanya perawat gitu ya, suami istri, master juga, tetapi kemudian dia bukan tidak bisa, anaknya itu mengalami kemunduran mental, maka dia meminta untuk melangsungkan proses pembelajarannya dengan model homeschooling. Jadi homeschooling itu ada rujukannya dari sekolah mana dia kemudian mendapatkan hak untuk mengikuti homeschooling. Seperti begitu ya, Bu Ais ya. Oh, berarti tetap resmi ya Pak ya, ada ininya. Resmi. Ya, karena kalau saya lihat, ya kadang kok tertarik juga ya, yang melihat gitu ya, yang artis gitu, ada yang anaknya itu justru katanya dengan homeschooling itu jadi dia bisa leluasa, ke luar negeri pun bisa, dimanapun bisa gitu. Tapi jadi pembelajarannya itu tidak terikat gitu. Ya. Apa betul seperti itu ya Pak? Betul. Tapi itu bukan berarti tidak ada sekolah yang menaunginya. Sebetulnya itu secara filosofi itu sebetulnya diawali oleh pikiran Francis Bacon ya, secara falsafi itu diawali oleh pikiran Francis Bacon, kemudian diikuti oleh Voltaire ya, Paulo Freire ya, bacanya Voltaire. Itu yang menyatakan bahwa pendidikan di dalam kelas itu justru membuat anak menjadi lebih tidak cerdas gitu ya. Maka pendidikan yang outdoor, pendidikan yang next door gitu, itu jauh lebih memungkinkan orang untuk bisa mengembangkan kapasitinya dengan baik. Dan proses pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar yang tadi itu kemudian diadaptasi ke dalam sebuah proses pendidikan yang disebut istilah homeschooling gitu ya. Jadi homeschooling itu bukan berarti tidak ada sekolahnya, nanti nggak ada penerbit ijazahnya kan repot juga. Jadi harus ada penerbit ijazahnya. Jadi pada saat dia memasuki masa ulangan, masa ujian, masa KTS, masa UAS itu dia ikuti gitu ya, termasuk pada masa dia terus ujian akhir ya, ujian akhir sekolah baik di kelas 6 untuk tingkat SD, kelas 9 untuk SMP atau kelas 12 untuk SMA itu begitu. Itu namanya homeschooling. Iya. Makasih. Homeschooling itu kalau diterjemahkan bebasnya itu adalah sekolah rumahan homeschooling. Home itu rumah, schooling itu rumahan. Jadi sekolah rumahan. Oke? Iya. Makasih Prof penjelasannya. Ya. Itu Prof. Ya, yang lain. Ya. Prof. Ya, silakan. Prof. Maaf bertanya lagi. Silakan. Ini Prof, ada anak yang untuk menangani anak yang inklusif tuh Prof. Anak yang inklusif kan kebetulan ada di sekolah saya yang anak yang masuk ke sekolah SD gitu, dia tuh nggak masuknya ke sekolah misalnya ke SLB tapi dia memaksakan diri orang tuanya menitipkan ke sekolah SD tersebut, terutama di sekolah saya gitu. Ada itu penanganannya gimana? Apa harus ada kurikulumnya atau harus ada penanganan yang ekstra atau dibedakan atau gimana gitu cara penanganan pendidikannya? Dia inklusinya karena yang apa? Yang inklusif seperti itu. Inklusinya karena kayaknya apa? Itu seperti bukan hiperaktif, tapi ini Prof, dia itu pendiam, pemalu, tidak mau bergaul, suka mengucilkan diri, jadi dia itu suka menyendiri gitu. Tapi jadi kita itu guru suka mencoba untuk mendekati gitu, mencoba untuk bertanya. Terus kalau lagi belajar mungkin saya lebih menambahkan jamnya gitu. Kemudian ada juga tugas untuk di rumahnya untuk agar orang tuanya mau membimbing secara lebih kepada dia gitu. Tapi untuk bakat,
Nah, itu untuk yang begitu pertama itu keterlibatan orang tua ya untuk apa namanya, keterlibatan dalam konteks membimbing, dalam konteks merawat anak itu dengan pihak sekolah harus sama. Itu satu. Yang kedua, karena memang pendidikan itu education for all ya, istilahnya kan pendidikan itu untuk semua, maka tentu saja ketika masih memungkinkan untuk bisa dididik di apa namanya di sekolah kita itu bisa saja kita langsungkan pendidikan dengan mungkin menambah jumlah guru ya, misalnya khusus untuk anak itu ada satu guru yang menangani anak itu gitu ya, khusus untuk satu guru. Tetapi kan konsekuensinya orang tuanya juga harus memberikan SPP ekstra kan kepada sekolah ya, jadi itu di situ dibutuhkan kerjasama. Tapi kalau saya, karena saya juga Bunda Lilis kebetulan kan punya SD ya, saya pernah juga ada anak yang masuk ke sekolah saya gitu ya, anak itu laki-laki ya, kerjanya itu nangkep cewek-cewek gitu ya, anak kelas 1 kalau ada murid itu, murid perempuan, itu dia peluk, dia dekat, dia cium gitu ya. Kerjaannya begitu saja. Saya udah menghadirkan psikolog, juga enggak selesai gitu ya. Kemudian dan macam-macam kita lakukan langkah-langkah tidak selesai. Maka kemudian saya mengirimkan surat. Jadi mengirimkan surat persis seperti guru saya sebagai pembina yayasan itu, saya mengutip secara persis ya, bahkan kalimat-kalimatnya sebagaimana Alva Edison dulu menerima surat dari kepala sekolah. Jadi dulu kan Alva Edison itu diberhentikan ya dari sekolah itu karena sekolah tidak sanggup lagi mengurusi anak itu. Jadi saya menulis surat biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena saya yang menyusun kalimat-kalimat itu disampaikan dengan hormat, dan kami menyampaikan sejumlah informasi tentang perkembangan dan dinamika yang terjadi di sekolah kami, dan juga berkaitan dengan anak yang dititipkan oleh Bapak kepada kami. Tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk menitipkan anaknya di sekolah kami mengikuti pendidikan sesuai dengan kurikulum yang kami berikan. Terkait dengan perkembangan anak Bapak yang dititipkan itu, sampai detik ini kami pihak sekolah belum memiliki guru yang secerdas anak Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Bapak berkenan menerima anak Bapak kembali, dan kami serahkan kembali anak Bapak yang telah dititipkan kepada kami itu. Kiranya Bapak bisa mencari sekolah yang jauh lebih baik dan mencari guru yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan sekolah dan guru yang ada di sekolah kami. Terima kasih kami sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksanggupan kami dan keterbelakangan kami di dalam mendidik dan mengembangkan anak Ibu dan Bapak. Saya kirim surat begitu. Itu surat persis seperti yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Ibu Alva Edison kan. Jadi Alva Edison itu kan dikeluarkan dari sekolah karena dia dianggap mengalami kemunduran mental ya. Jadi saya bikin surat seperti itu dengan aransemen bahasa yang saya kuasai tentu saja. Nah seperti begitu, Bu Un, Bu Lilis ya. Bahasanya halus ya Pak? Ya, gimana? Iya, jadi dengan bahasa yang halus. Iya. Gitu. Terima kasih Prof penjelasannya. Sama-sama. Hadir semua ya hari ini ya. Ada 22. Ada 22. Nanti saya kirimkan daftar hadirnya, Prof. Oke, siap. Termasuk yang berkomen-komen ya, dikasih itu ya. Siap. Direkam kok. Siap. Nah, itu namanya lembaga pendidikan informal ya, karena itu disebut dengan lembaga pendidikan keluarga. Yang kedua kita bergerak yang disebut istilah lembaga pendidikan formal ya. Lembaga pendidikan formal itu lembaga pendidikan persekolahan. Nah, lembaga pendidikan persekolahan itu adalah
lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan dan pembelajaran yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Jenjang pendidikannya itu, tadi sudah saya katakan, ada jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar itu adalah SD, SMP. Kemudian ada jenjang pendidikan menengah, yang disebut istilah SMA. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu tidak ada sekolah dasar, tidak ada sekolah SMP, nggak ada. Yang ada itu adalah jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Itu disebut dengan istilah pendidikan formal. Di dalam pendidikan formal juga ada namanya pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah itu disebut dengan istilah pendidikan TK, pendidikan PAUD, PIAUD, RA, gitu ya. Jadi ada 4 jenis pendidikan. Ada kober, kelompok bermain kan, macam-macam lah itu istilahnya. Itu namanya pendidikan prasekolah. Tetapi kalau pendidikan sekolah itu berarti dari mulai SD, SMP disebut dengan jenjang pendidikan dasar. Kemudian SMA, SMK, aliyah, MAK, itu namanya jenjang pendidikan menengah. Dan kemudian ada pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini, Bawun, itu jumlahnya banyak, nggak sama. Jadi yang pertama disebut istilah akademi, ya, akademi. Akademi, ya, itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan politeknik. Itu politeknik. Kemudian yang ketiga sekolah tinggi. Kemudian yang keempat institut. Baru kemudian yang kelima itu adalah universitas. Nah, misalnya kita sekarang ngobrol, kalau akademi itu apa? Kalau akademi itu satu jenjang pendidikan di mana lembaga pendidikan itu hanya menyediakan satu bidang keilmuan. Misalnya akademi keperawatan, akademi kebidanan, akademi migas, akademi militer, akademi AMIK itu apa ya, singkatan manajemen informatika dan informatika komputer gitu ya, informatika dan komputer ya, AMIK ya. Nah itu hanya menyangkut satu bidang keilmuan. Tidak boleh ada namanya akademi itu menyangkut beberapa keilmuan. Dan itu harus bersifat vokasional. Vokasional itu bersifat keterampilan. Tidak boleh yang tidak bersifat keterampilan. Itu namanya akademi. Dipimpin oleh salah seorang yang disebut dengan direktur. Jadi ada direktur AKMI, direktur AMC, direktur IKMI, direktur AKPER, direktur AKFAR, direktur AMIK, dan lain-lain gitu ya. Itu hanya satu bidang keilmuan. Tetapi kalau bidang keilmuannya itu banyak, tetapi bersifat vokasional, bersifat keterampilan, itu disebut istilah politeknik. Disebut istilah politeknik. Misalnya ada politeknik apa ya sekarang itu di Majalengka kan ada Polban ya. Sebentar lagi kan ada Polban dengan 27 prodi. Polban, politeknik ya yang dari Bandung itu, negeri itu, di Majalengka akan dibuka. Itu ada 27 program studi. Tetapi itu semuanya adalah vokasional. Jadi D1, D2, D3, D4. Itu namanya politeknik. Jadi politeknik itu lembaga pendidikan tinggi dalam bidang vokasional itu keterampilannya, dalam bidang vokasional, itu sekarang di Kemenristek-Dikti, itu ada namanya direktur, bahkan dirjen ya, direktur vokasional sekarang. Jadi terpisah untuk vokasional itu karena banyak cakupannya. Jadi di situ ada akademi, di situ ada politeknik. Jadi politeknik itu bersifat vokasional, non-akademik, tetapi program studinya banyak gitu. Dan ada yang sampai D4 gitu. D4 itu sekarang dengan S1 kan. Nah, jadi D1, D2, D3, D4 dalam bidang yang macam-macam, tapi teknik semua. Teknik komputer, teknik perminyakan, teknik kelautan, macam-macam itu teknik, tapi bersifat politeknik. Itu disebut istilah politeknik. Yang ketiga namanya sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi itu adalah levelnya level ketiga. Sekolah tinggi itu adalah satu lembaga pendidikan tinggi yang menyajikan komponen keilmuan dalam satu struktur keilmuan tetapi dalam ragam prodi. Misalnya ada sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, STKIP misalnya gitu ya. Itu program studinya bisa pendidikan matematika, bisa pendidikan bahasa Indonesia, bisa pendidikan bahasa Inggris, bisa pendidikan IPA biologi, bisa pendidikan fisika, bisa pendidikan kimia dan lain-lain, gitu ya. Tetapi yang menyangkut keguruan saja,
Atau misalnya sekolah tinggi agama Islam, STAI misalnya gitu. Nah, sekolah tinggi yang di mana bidang keilmuannya itu hanya menyangkut agama saja. Berarti banyak Agama prodi, tapi macam-macam satu gitu. rumpun ya? Nah, satu rumpun, tetapi program studinya bisa banyak. Itu namanya sekolah tinggi. Lalu kemudian ada institut. Kalau institut itu adalah satu lembaga pendidikan tinggi yang menyajikan lebih dari satu rumpun keilmuan. Misalnya ada fakultas agamanya, ada juga fakultas tekniknya, misalnya gitu. Tetapi cuma 2 misalnya gitu, maka disebut dengan institut. Ya, institut itu namanya. Jadi institut itu lebih tinggi daripada sekolah tinggi. Bukan lebih tinggi sih, maksudnya lebih luas dibandingkan dengan sekolah tinggi. Dan kemudian yang terakhir namanya itu adalah universitas. Kalau universitas itu adalah seluruh bidang keilmuan dan rumpun keilmuan serta bidang-bidang keilmuan ada di dalamnya. Nah, makanya penyebutannya juga berbeda-beda. Kalau di dalam institut dan dalam universitas itu pimpinannya disebut dengan rektor. Ya, para pembantunya disebut wakil rektor. Kemudian pimpinan fakultas disebut dekan. Gitu ya. Kalau di sekolah tinggi kan tidak ada dekan. Sekolah tinggi itu pimpinannya disebut ketua. Para pembantunya disebut wakil ketua, nanti langsung masuk ke ketua program studi. Kalau di politeknik itu namanya direktur ya. Kalau politeknik itu direktur, kemudian astir, kemudian nanti langsung ketua prodi. Dan kalau akademi itu langsung direktur, sama seperti politeknik. Itu namanya lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan persekolahan. Tapi kapan-kapan kita bertatap muka ya, kapan-kapan Maya, kalau di online tuh agak pusing juga. Kapan-kapan mah dicari waktu yang bisa Iya, bertemu semuanya ya. Betul, pengen luring, Prof. Ya, betul Ya Pak, luring, betul. sekali-kali di rumahnya Ibu Lilis nggak apa-apa, atau di rumahnya Ayo, Bu Un nggak ayo. apa-apa, di rumahnya Bu Is nggak Ya, apa-apa, gitu welcome. loh. Nah, Diantos, Nah, Prof, mungkin diantos. ya. Yang penting jangan di kampus ya Pak. Iya, boleh. Nah, Di rumah yuk yang makan, lain, Prof. siapa? Izin bertanya, Prof. Ya silakan. Liah. Ya Ibu Lilah mana? Sebagai orang tua, ya, saya khususnya saya senantiasa selalu berpartisipasi dalam kegiatan anak sebagai salah satu cara membuat anak menjadi anak yang pintar dan cerdas gitu ya. Kemudian di satu sisi sebagai pendidik di sekolah mengadakan untuk mencetak siswa yang berkarakter ya. Tetapi anak-anak sekarang itu ada yang pintar tapi kurang ajar, ada yang tidak pintar juga kurang ajar gitu. Kadang-kadang di sekolah menghadapi anak yang seperti itu kita malah sabodo teuing, Prof. Jadi pusing kitanya mau dikasih hukuman, bingung, serba salah gitu. Jadi bagaimana baiknya kita sebagai tenaga pendidik menghadapi anak yang seperti itu, yang kurang ajar itu, Pak, Prof. Jadi kitanya suka ngambek duluan gitu lihat anak kayak gitu. Jadi gini, dari sisi filosofi pendidikan sebetulnya guru tidak punya kewajiban untuk membuat anak menjadi cerdas. Yang kadang menjadi beban bagi kita itu, menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru itu seolah-olah wajib membuat anak menjadi cerdas. Ini pikirannya yang harus Anda hilangkan. Jadi sejak Anda belajar filsafat dengan saya, filsafat ilmu dan lain-lain, ketika Anda menjadi guru itu, Anda tidak boleh memiliki pikiran bahwa Anda bisa membuat anak menjadi cerdas, bisa membuat anak menjadi soleh. Itu salah. Nanti kalau Anda bisa membuat orang menjadi soleh, bisa membuat anak menjadi cerdas, maka tidak mungkin ada anak yang tidak soleh dan tidak mungkin ada anak yang tidak cerdas kan. Jadi kewajiban guru itu bukan itu, tetapi kewajiban guru itu harus memiliki tipikal yang mampu digugu dan ditiru dalam satu sisi, ya, harus mampu digugu dan ditiru dalam satu sisi. Tetapi juga dia memiliki kemampuan untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan. Setelah itu selesai.
Jadi kalau saya misalnya ngajar hari ini, saya akan ngajar ada 5 kelas nih hari ini. Itu bisa nggak tidur bermalam-malam saya kalau saya harus memikirkan ini kira-kira ini Ibu Ilah ini ngerti nggak nih sama omongan aku nih gitu ya. Apakah Ibu Un ini paham nih sama apa yang aku sampaikan? Waduh, itu bisa sakit saya. Jadi saya bisa sakit. Jadi saya harus melepaskan satu ikatan moral saya bahwa pada saat saya menyampaikan sesuatu, I don't care gitu ya. You understand or no, I think is nothing problem. Jadi saya nggak harus lagi mikir ke situ. Kemudian yang kedua, memang terkait dengan proses pendidikan itu kan memang butuh waktu ya, Bu Ilah ya. Jadi nggak bisa itu yang namanya pendidikan itu instan. Pendidikan itu, ya pendidikan itu instan gitu ya. Jadi gitu ya, gitu ya, apalagi sampai apa nggak bisa. Jadi itu adalah by proses. Dan bahkan sebetulnya begini Bu ya, kadang-kadang kenakalan tertentu di dalam sekolah itu adalah menjadi ciri bahwa anak itu pandai. Nah, itu menjadi ciri bahwa anak itu pandai. Kadang-kadang kenakalan berpikir anak di dalam sekolah itu adalah mengindikasikan bahwa IQ dia itu pandai. Maaf juga ya, saya termasuk waktu saya di SMA itu termasuk murid yang paling menyusahkan gurunya saya itu. Pada saat di pesantren juga termasuk murid yang santri yang paling menyusahkan kiai saya gitu ya. Karena seringkali muncul pikiran-pikiran yang dalam konteks tertentu di luar kebiasaan yang selama ini mereka anut. Nah, jangan-jangan guru tidak siap saja menerima anak yang memiliki tipikal berbeda sehingga kesannya itu menjadi nakal. Tentu kalau kenakalannya yang berbeda seperti saya kira itu solusinya seperti yang tadi saya sampaikan berkait dengan pertanyaan Bu Lilis. Kalau kenakalan yang brutal ya misalnya, itu mungkin kan lain dari sisi kejiwaan, dari sisi mental. Tapi ada anak yang nakalnya dalam konteks berpikir, anak nakal dalam konteks taat atau tidak taat pada aturan yang ditetapkan guru gitu ya. Itu bisa saja itu kalau dalam 2 soal yang terakhir itu menjadi indikasi bahwa anak itu adalah memiliki tingkat IQ yang sedikit berbeda dengan kawan-kawannya yang lain. Gitu ya. Saya punya anak yang pertama itu sampai kelas 4 nggak bisa sekolah. Gitu. Saya harus nunggu itu. Saya harus nunggu di sekolah, kalau bukan saya, istri saya harus nunggu di sekolah. Karena ternyata setelah saya dalami pengetahuan anak saya itu sudah di atas dibandingkan dengan pengetahuan gurunya. Jadi karena anak saya mungkin suka mendengar saya, anak saya suka baca buku saya, anak saya suka nonton apa yang saya tonton gitu kan. Itu menyebabkan anak itu berbeda. Misalnya kalau seorang anak oleh orang tuanya, misalnya orang tuanya sudah biasa misalnya di rumahnya itu misalnya pakai TV kabel ya misalnya gitu ya. Dia memilih saluran-saluran apa, misalnya saluran education misalnya. Kemudian di dalam rumah tangganya itu terbentuk seperti apa. Jadi misalnya begini contoh kecil Bu Ilah ya. Bu Ilah mengajarkan misalnya di dalam sekolah itu misalnya komunikasi biasa ya menggunakan bahasa asing misalnya. Misalnya Bu Ilah lagi mengajarkan bahasa Inggris, bagaimana cara berteman misalnya gitu ya. Nah itu bagi anak ternyata anak itu sudah jauh di atas itu gitu. Nah anak itu kemudian melampiaskan kekesalannya itu dengan kenakalan. Itu bisa juga begitu. Nah terhadap yang begitu itu penanganannya berbeda dengan kenakalan seperti yang digambarkan tadi oleh Ibu Lilis. Kalau kenakalan yang seperti digambarkan oleh Ibu Lilis, saya kira itu perlu pendekatan psikologi. Gitu ya. Tapi kalau kenakalan-kenakalan seperti yang barusan saya ceritakan, itu tidak butuh bimbingan psikologi, itu hanya butuh kesabaran. Dan kesabaran itu saya kira menjadi bagian penting dari sosok kita sebagai seorang guru ya. Tetapi dulu waktu saya belajar psikologi, Bu Ilah ya, karena dulu saya alumni PGA ya. Jadi kalau ada anak yang nakal, dikasih tugas aja yang banyak. Biasanya diam dia. Jadi jangan dimarahi, jangan diapa, tapi dia dikasih beban yang banyak. Misalnya suruh menghafal, suruh memberi tugas apa, suruh memimpin apa, dan lain-lain. Itu ya, Bu Ilah ya. Ya, siap. Oke. Oke, yang terakhir lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal itu adalah lembaga pendidikan yang landasannya itu adalah kepada kreativitas masyarakat. Jadi
awalnya tidak didesain oleh pemerintah, tetapi memang masyarakat yang merasa penting untuk mengembangkan pendidikan itu. Sebut misalnya lembaga pendidikan khusus, ya, baik kursus bahasa, kursus menjahit, pondok pesantren, kemudian lembaga LPK. Ya, kalau sekarang juga ada misalnya pendidikan herbalis, ya. Ya, pendidikan herbalis itu dari mulai Fisher, ya, meses, sampai ke yang lain-lain, itu kan itu kan termasuk dalam pendidikan non formal. Jadi lembaga pendidikan itu tidak diatur secara persis oleh negara, tetapi memang ada rambu-rambunya sekarang. Misalnya di LPK sekarang mesti ada pelajaran agama, nggak bisa tidak. Perlu juga ada pelajaran PKN, perlu juga ada pelajaran bahasa asing misalnya gitu, ya. Nah itu agar pemerintah bisa ikut mengontrol terhadap jalannya itu, gitu ya. Itu lembaga pendidikan non formal namanya. Tentu itu kalau pesantren nanti lembaga itu seperti apa, dipimpin oleh siapa, nanti kita akan kaji. Dan ini kan sebagai sebuah pengantar umum saja. Nanti saya akan kirimkan silabi perkuliahannya ke Ibu Uun atau ke Ibu Lilis atau kepada siapapun yang nomornya ada di HP saya. Nanti akan saya kirimkan silabi yang harus kita diskusikan selama kurang lebih 1 semester, ya. Mana? Ada lagi yang mau ditanyain? Mohon izin Kalau Prof, nggak bertanya ada, lagi. oh ya, silakan. Kalau untuk mau gini, kalau misalkan pun kan pernah gitu ya, pernah mau bekerja di luar negeri, interview, dari banyak interview itu yang ditanya oleh mereka itu berbeda dengan interview yang kalau kita melamar pekerjaan di Indonesia. Nah, ya betul, mereka itu lebih kepada kamu bisa apa gitu, keahlianmu apa. Jadi jarang banget yang pertama ditanyain itu ijazah gitu. Nah, beda dengan di Indonesia kalau datang ke pekerjaan kamu lulusan apa gitu. So, kemudian juga di lapangan ternyata ya beruntung kita sekarang ada pilihan untuk keahlian semacam SMK gitu kan ya. Tapi sampai jenjang SMA itu kita masih tetap saja berkutat seperti dulu. Jadi kita terlalu banyak dimasukin disiplin ilmu pengetahuan, tapi keterampilannya nol. Keterampilan itu didapatkannya kalau di jenjang yang lebih tinggi, ya semacam tadi politeknik, akademis, sekolah tinggi, baru kita menjurus ke sana. Sekarang kan kebayang kalau dengan apa istilahnya tenggat waktu yang kita lewati itu 4 tahun, 5 tahun, dibekali keahlian yang seperti itu, kemudian kita langsung terjun ke dunia kerja. Dibandingkan dengan pendidikan gaya pendidikan yang di luar negeri yang memang sudah dari sejak awal itu sudah diarahkan gitu mau kemana gitu, dan lebih spesifik kan, lebih siap untuk menghadapi pekerjaan gitu istilahnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya aturannya seperti apa atau sejauh mana atau mau sampai kapan seperti ini sehingga kita nanti bisa bersaing gitu dengan negara lain, kita punya SDM yang terus meningkat gitu. Nah, kira-kira ini masalahnya di mana, atau mungkin pemerintah punya pandangan yang berbeda dengan negara lain. Gimana, Prof? Betul, jadi betul sekali Bu Un. Jadi makanya kan sekarang lagi mulai dikembangkan. Kalau SMA misalnya, itu SMA aliyah itu sebetulnya kan tidak punya bentuk sebenarnya. Iya. Tidak punya bentuk. Mereka hanya dipersiapkan untuk menjadi calon mahasiswa sebenarnya. Bukan dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja kalau tamatan SMA, tamatan aliyah itu. Tapi dipersiapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu di tingkat SMA dan SMK. Kalau SMK itu dipersiapkan untuk menjadi tenaga tertentu dalam bidang tertentu, ya. Makanya kan namanya sekolah menengah kejuruan. Jadi kejuruan itu berarti kan memang harus betul-betul kejuruan misalnya apakah tekniknya teknik apa? Apakah teknik mesin, teknik komputer juga macam-macam. Apa teknik komputer jaringan, apa apa namanya? TKR, macam-macam gitu ya. Itu macam-macam, itu harus sangat rinci, harus sangat teknis banget gitu ya. Nah itu karena itu ketika mereka misalnya lulus dari SMK, itu mereka bisa langsung bekerja di pabrik-pabrik motor, misalnya di pabrik-pabrik mobil, di pabrik pesawat terbang bahkan gitu ya. Nah ketika di perguruan tinggi juga sama begitu. Jadi misalnya ketika Bu Un itu kuliah S1, misalnya Bu Un kuliah dulu di mana Bu Un? Di agama, pendidikan.
Di apa? Di mana? Guru agama, guru agama. Sekolah tinggi Bukan, agama Islam. satunya. Sekolah Pendidikan tinggi agama agama Islam. Nah itu kalau sarjana S1, kalau S1 itu tidak dipersiapkan untuk technically. Bukan sebagai tenaga ahli ya dalam bidang tertentu ya, secara teknis, yang secara klinis enggak. Jadi kalau S1 itu dibentuk menjadi tenaga akademik, menjadi pemikir. Maka menjadi guru agama, dia jangan heran kalau menjadi guru agama tidak bisa khutbah. Karena khutbah itu adalah butuh skill. Bu Un menjadi guru agama tidak menjadi ketua majelis taklim gitu ya, tidak bisa menjadi penceramah gitu ya. Kadang-kadang orang bisa berceramah, dia tidak lulus dari mana-mana gitu ya. Dia bisa aja secara natural dia jadi seorang penceramah. Terapan, istilahnya terapan ya. Iya, nah sebab menjadi penceramah itu bidangnya bukan bidang PAI gitu ya. Jadi penceramah itu bukan bidang PAI. PAI itu dilahirkan untuk menjadi pemikir, menjadi guru, menjadi ahli. Nah menjadi ahli itu bukan menjadi teknisi. Nah tetapi kalau misalnya Anda kuliahnya di Politeknik, Anda misalnya kuliahnya di akademik, kalau misalnya Anda kuliahnya itu tadi di Politeknik dan di akademik, itu Anda harus menjadi ahli. Makanya jangan heran juga kalau ada dokter tidak bisa nyuntik. Jangan salah loh, kalau ada dokter tidak bisa nyuntik. Kenapa? Karena kemampuan mati langsung. Sebab menyuntik itu adalah bukan skillnya dokter gitu, bukan skillnya dokter. Jadi dokter itu tidak dilahirkan untuk menjadi teknisi tukang suntik-suntikan gitu, bukan itu. Karena dia sarjana S1 kan, sarjana, kecuali dia sudah koas kan. Kalau sudah koas dia tentu harus bisa nyuntik, harus bisa apa gitu ya. Dokter bahkan tidak boleh memberikan resep obat apa, nggak boleh. Kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Farmakologi di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang tahun 50, karena dulu saya pernah mengurus farmasi ya selama kurang lebih 6 tahun, itu nggak ada itu yang memiliki hak untuk menentukan obat apa yang layak diminum oleh orang dengan sakit jenis ini, itu adalah farmakologi. Jadi orang-orang yang bekerja di farmasi gitu ya. Nah, jadi kalau mereka yang berarti harus melanjutkan ke profesiannya ya, Prof. Mungkin misalnya kalau guru harus ikut PLPG atau pendidikan profesi guru sekarang yang sedang digalakan gitu. Nah, gitu di PPG itu membuat Anda menjadi teknisi, itu bukan menjadi profesional di bidangnya. Nah, Anda menjadi guru kelas ya PGSD itu adalah menjadi pemikir. Kalau dulu itu pemikir saja, guru itu dulu pemikir saja. Nah, sekarang guru harus dipaksa menjadi seorang profesional. Nah, karena dia jadi seorang profesional, maka dia harus menguasai teknik-teknik tertentu. Penguasaan terhadap teknik-teknik tertentu membutuhkan ijazah baru namanya PPG gitu. Dan dan berhak mendapat sertifikat pendidik. Jadi dapat 2 kali gaji. Iya, nah karena punya sertifikat pendidik itulah Anda mendapatkan gaji tambahan gitu. Alhamdulillah, Prof. Bukan Anda sebagai pemikir saja, tetapi Anda juga sudah menjadi seorang teknisi, teknikalis gitu ya. Gimana? Paham? Siap. Prof, bisa ini enggak? Izin bertanya. Boleh. Nah. Siapa dulu? Ya, silakan. Siapa dulu? Dok, Prof. Nah, ini yang belum, yang belum. Ini Ibu Dedo. Iya. Dodo. Dedo, Pak Prof. Ya, silakan Bu Dedo. Izin bertanya, Prof. Begini, saya termasuk kepada pengurus pengelola suatu lembaga pendidikan informal itu PAUD. Ya, lembaga PAUD. Untuk sekarang ini PAUD karena punya program atau kurikulum PAUD itu untuk bisa menyenangkan arena bermain bagi siswa-siswi PAUD ya, anak-anak PAUD itu. Nah, sementara kebutuhan masyarakat atau keinginan orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke PAUD itu punya kesenjangan dengan keinginan dengan
keadaan di PAUD sendiri, orang tua menginginkan anak keluar PAUD itu sudah bisa baca bla bla bla, bahasa Indonesia, menulis bla bla bla, sudah pengen kotak pasagi gitu anak PAUD itu didalui dengan keinginan seperti itu. Kalau kami lembaga PAUD tidak menyelaraskan keinginan orang tua, otomatis kami tidak mempunyai siswa, tidak mempunyai murid. Karena mereka orang tua memasukkan jadi keinginannya yang terlampau tinggi, mungkin kurang pemahaman atas psikologi anak. Jadi ya kami keteteran untuk siswa memasukkan mereka itu ke PAUD-PAUD yang penuh. Sementara itu tidak sesuai dengan psikologi anak, tidak sesuai dengan kurikulum di PAUD sendiri. Nah, itu suatu dilema bagi kami. Nah, bagaimana mensiasatinya, Prof? Terima kasih, Prof. Betul sekali Ibu Dedo. Sebetulnya begini, Bu ya. Jadi pendidikan pada tingkat dasar saja sebetulnya itu kan kewajibannya calistung, membaca, menulis, berhitung. Itu SD tuh. Maka sekarang ini didenda oleh pemerintah kalau ada SD tidak menerima murid yang tidak bisa membaca. Ya, itu didenda sekarang SD itu. Karena justru kewajiban membuat anak bisa membaca, bisa menulis dan bisa berhitung itu di SD. SD itu berlebihan. Kalau di SD itu ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran macam-macam, itu berlebihan. Betul. Karena di SD itu kalau kita mengacu kepada lembaga-lembaga pendidikan modern, sebut misalnya seperti Amerika, Jepang, gitu ya, Jerman, Prancis dan lain-lain itu lembaga pendidikan tingkat dasar itu hanya menyajikan 3 mata kuliah itu ditambah, mata pelajaran itu ditambah dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi mereka itu harus menjadi pencinta negara. Oleh karena itu di situ ada turunannya dari cinta negara. Kalau di kita sih mungkin pelajaran PKN, pelajaran sejarah gitu kan. Tapi di kita kan pelajaran sejarah juga aneh-aneh. Setiap rejim ganti sejarahnya dirubah juga tuh. Sejarah PKI berubah, sejarah macam-macam berubah. Betul. Ini problem. Sebenarnya itu kewajiban di tingkat SD. Nah di tingkat PAUD, di tingkat TK, di tingkat RA, tidak ada kewajiban membuat anak menjadi pinter nulis, pinter maca. Nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan itu dalam perkembangan lebih lanjut ketika anak dipaksa untuk memiliki kemampuan membaca, menulis pada tingkat SD, justru itu akan mengalami kemunduran mental di usia-usia tertentu. Maka diharapkan itu pada usia dini ya, yang kemudian mengikuti pendidikan di PAUD atau di RA atau di TK, itu sebetulnya kan melatih mereka bukan mengisi kognisinya, tetapi melatih keterampilan mereka dalam konteks bergaul. Sehingga ketika nanti sekolah di SD, dia memiliki kesanggupan untuk bergaul dengan orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana meyakinkan orang tua? Ya, yang jangan meyakinkan orang tua dulu. Yang harus dilakukan itu justru mempertemukan para pengurus PAUD Semajalengka gitu kan, bagaimana mereka mengambil sikap terhadap fenomena ini. Sebab itu bukan hanya dianjurkan oleh undang-undang, tapi juga secara nalar psikologis itu juga nggak bagus, ya, nggak bagus. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, ada untuk menghadapi, misalnya sudah dilakukan dengan pihak-pihak terkait sesama lembaga PAUD di kabupaten. Nah, untuk ke orang tua sendiri yang berkeinginan begitu muluk, karena ya mungkin apa ya, jadi anaknya itu hebat dari mulai kecil. Nah, bagaimana itu, Prof? Tidak ada anak yang hebat lagi kecil. Orang tuh akan hebat kalau sudah gede. Nggak ada anak hebat, nggak ada manusia hebat lagi kecil, nggak ada. Jadi hebat itu ada waktunya. Tetapi menjadi tidak hebat itu datang setiap waktu. Gitu loh, Bu. Betul. Kita harus telaten ngomong sama orang tua. Ya. Mungkin ini, Prof. Itu teori saya hari ini ya, ingat-ingat ya. Jadi untuk hebat itu ada waktunya ya. Tidak bisa hebat kecil itu nggak ada. Mengapa, Bu? Barangkali mungkin pengalaman ya. Saya kan dulu pernah di Bandung juga. Anak saya kebetulan kan masuk sekolah itu yang mungkin PAUD kali ya, sekarang mah yang 4 tahun. Itu kan boarding school. Ternyata memang bagus sih. Jadi dia tidak diajarkan dulu untuk membaca menulis. Jadi ya itu yang tadi kata Prof itu apa namanya, sosialisasi gitu.
Tapi di situ Belajar memang ya ada kendala. Setelah mau masuk SD itu belum bisa baca. Pas saya melihat tetangga itu kan ke negeri. Ternyata itu udah pada bisa baca dan memang tidak diterima juga gitu. Akhirnya ya mau tidak mau masuk ke SD-nya itu SD yang melanjutkan di situ juga di swasta. Jadi memang membantu juga karena kalau dipaksakan untuk ke negeri beban mental buat anak juga. Jadi akhirnya saya ya sudahlah walaupun memang mahal juga sih ya pas SD-nya gitu dengan boarding school gitu, tapi pas setelah dijalani itu si anak itu bisa baca itu 3 tahun gitu. Dalam artian tidak dengan seperti sekarang lah membaca. Jadi ada teknik-tekniknya gitu. Jadi memang pas saya rasakan kalau di sekolah itu ada kelanjutannya dari TK, SD gitu, itu bisa membantu juga gitu. Kalau loncat gitu ya ke sekolah negeri itu mau tidak mau memang dituntut juga sih, dituntut dalam artian kasihan juga ke anaknya gitu, beban mental karena anak-anak yang lainnya juga sudah bisa baca gitu. Ya mungkin itu kalau bisa untuk berkelanjutan, mudah-mudahan ya bisa mendirikan lagi sekolah yang berkelanjutan dari TK sampai SD-nya itu gitu. Mungkin itu apa namanya ya pengalaman saya gitu. Makasih Prof. Dan ibu harus bangga ketika anak ibu di TK nggak dipaksakan bisa baca, itu harus bangga. Karena di perkembangan berikut anak akan jauh lebih baik dibandingkan dengan anak yang dipaksa pada masa TK itu harus bisa. Dan sekarang ini SD yang tidak menerima anak yang tidak bisa baca itu sekarang dikasih denda loh. Nggak boleh itu karena tugas bisa membaca dan tugas bisa menulis itu dan tugas bisa berhitung itu ada di SD bukan di TK. Ya. Tapi Prof, maaf Prof. Tapi buku, tematik segala macam itu ya berbeda. Yang di lapangan itu buku untuk kelas 1 itu sudah tematik sudah tingkat tinggi, Prof. Iya itu. Bisa otomatis. Ya, itu yang kekeliruan kita. Makanya ya bersyukur kalau ada yang tidak bisa baca dan bersyukur juga kalau ada anak yang tidak bisa baca. Jadi maksudnya jangan dipaksakan anak bisa baca, jangan. Jadi saya lihat anak juga Prof. Kelas 1 soalnya sudah soal pemahaman Tematik segala macam itu kelas 1 SD itu. Ya itu yang salah, kita salah. Kurikulumnya. Hanya pemerintah membuat kurikulum, Prof. Dilema juga sih. Iya, depannya. Jadi kelas 1 bukan ini Budi lagi. Ya sudah wacana ya bacaan kemudian Kita dulu ya di SD ya ini Budi, ini Bapak Budi, ini Kakek Budi ya. Sekarang bukan, Prof. Saya tahu. Ya. Itu yang salah. Jadi kalau nanti di SD ketemu juga anak belum bisa baca, nggak usah tenang aja. Yang penting pada saat dia keluar itu sudah bisa baca. Keluar SD. Ibu, ini mohon maaf saya ada jadwal di tempat lain, saya belum mengosongkan waktu ya di tempat lain. Jadi saya ini jam 11 ada jadwal di tempat lain, karena itu pertemuan kita sampai di sini dulu. Di screenshot sih Bu, nanti dikirim. Terima kasih Prof. Di screenshot dikirimkan ke Pak Asep ya. Dipoto dulu, Prof. Dipoto dulu, Prof. Sebentar. Iya. Foto bersama. Siap. Oke, siap. Yang lain kalau mau mengambil foto silakan yang lain. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih, nanti kita berjumpa juga, Prof. Iya, sama-sama Prof. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.